Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Berengsek. Sebenarnya ada klan jiwa di benua Doudi ini. Xiao yang juga pada saat pria berjubah hitam muncul, dikombinasikan dengan rantai hitam pekat di udara. Sekilas dia memutuskan bahwa ini adalah metode biasa dari istana jiwa di benua Douqi. Namun, bagaimana mungkin klan jiwa ini masih ada di dataran atas benua Doudi? Dan itu persis sama dengan perlombaan jiwa di benua Douqi. Apakah ayahmu memintamu untuk datang? Wu Huan juga menjadi tenang dengan tegas. Bagaimanapun, selama dia tidak melepaskan kekuatan penuh dari kutukan darah 3 warna, dia tidak akan menjadi iblis. Kamu masih berguna, ini bukan saatnya kamu mati. Melirik Wu Huan yang sekarat, jubah hitam itu berkata dengan dingin. Kamu tahu terlalu banyak. Ini adalah tempat tidurmu. Memutar kepalanya untuk melihat Xiao Yan, suara suram di bawah jubah gelap membuat ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Menabrak. Ditemani oleh suara pria berjubah gelap yang menyesap dingin, rantai gelap yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui meledak dari kabut hitam dengan cara yang keras, kemudian terjalin dan saling bersilangan, dan akhirnya jatuh dengan kejam. Yan, rantai bergetar, dan semua rute pelarian Xiao Yan diblokir. Berengsek. Xiao Yan juga memarahi secara diam-diam. Kekuatan pria berjubah hitam ini mungkin telah mencapai puncak Kaisar Do Bintang 4, dan dia tidak bisa menahan pada puncaknya, belum lagi keadaan cedera serius sekarang. Tuan, sepertinya kamu akan bekerja keras. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak terburu-buru, aku akan bersikeras untuk bertemu. Raja Naga Emas juga cukup puas, dan melalui pertempuran yang begitu intens juga sangat bermanfaat bagi kekuatan Xiao Yan. Bum bum bum. Di hadapan rantai ini, Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan dingin dan jahat dari mereka, dan satu-satunya kekuatan yang tersisa tiba-tiba meledak, terus-menerus mengalir keluar dari tubuhnya, membakar rantai hitam pekat itu. Bagaimanapun, nyala api putih susu dibentuk oleh perpaduan 23 jenis api yang berbeda. Setelah melilit rantai, ada teriakan dan jeritan yang tak terhitung jumlahnya, dan kabut hitam terus mengalir keluar dari rantai dengan putus asa melawan. Pembakaran api. Pada saat pria berjubah hitam legam itu muncul, Xiao Yan juga tahu bahwa hari ini pasti pertarungan yang putus asa. Esensi darah dengan kekuatan menakutkan langsung terbungkus dalam api putih susu. Ini adalah esensi darah yang diperoleh dari kadal naga haus darah sebelumnya, yang membangkitkan perisai pertahanan yang haus darah, bahkan kekuatan puncak Kaisar Do Bintang 4 dari pria berjubah hitam pekat sudah cukup untuk menahan pukulan. Retakan. Di bawah perjuangan api putih susu, beberapa rantai hitam legam langsung terbakar dengan beberapa retakan kecil. Di celah-celah rantai, kabut hitam melonjak, dan samar-samar, ada wajah-wajah kecil yang mengerikan muncul, yang tampak sangat aneh. Jika Xiao Yan berada di puncaknya, dia pasti masih memiliki kekuatan untuk melawan pria berjubah gelap itu. Tetapi setelah keluar dari serangan, dia tidak punya waktu untuk menstabilkan wilayahnya setelah menyerap energi Yin Yang Xin, dan setelah pertempuran sengit dengan Wu Huan, dia sekarang bisa mengatasinya, juga cukup melelahkan. Merasakan retakan kecil pada rantai, pria berjubah hitam itu tiba-tiba meningkatkan kekuatannya. Kulit Wu Huan juga sedikit berubah, dia memang meremehkan kekuatan Xiao Yan sebelumnya, tetapi dengan keluarga di depannya, dan dengan dia, Xiao Yan ini pasti tidak akan bisa melarikan diri hari ini bahkan dengan 3 kepala dan 6 tangan. Kunci. Mendengar teriakan kerasnya, saya melihat bahwa jejak tangan pria berjubah hitam itu berubah,
dan kabut hitam tebal tiba-tiba keluar dari lengan bajunya, dan kemudian berubah menjadi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dengan wajah mengerikan, melolong sedih, membanjiri langit. Menghadapi Xiao Yan, yang sudah lama diblokir. Bang bang bang. Jiwa-jiwa ganas yang dipenuhi kabut hitam ini baru saja menyentuh tubuh Xiao Yan, dan mereka langsung dibakar menjadi kehampaan oleh api putih susu. Tetapi meskipun demikian, jumlah mereka sangat menakutkan, ribuan di antaranya hitam dan nol. Jiwa yang mengendalikan pikiran seperti ngengat ke api, bergegas menuju Xiao Yan dengan kegilaan bunuh diri. Melihat lolongan menyedihkan yang memenuhi langit, dan akhirnya semua jiwa yang dibakar menjadi ketiadaan oleh api putih susu Xiao Yan, kulit Wu Huan juga sedikit jelek. Bajingan-bajingan ini. Wajah Xiao Yan pucat saat dia memarahi dengan gigi terkatup. Setelah berurusan dengan itu sekarang, jelas bahwa pria berjubah hitam tidak melakukan yang terbaik. Jika tidak, situasi Xiao Yan saat ini akan sangat berbahaya. Tapi berkeliling seperti ini membuat Xiao Yan merasa seperti berada dalam situasi putus asa. Jie, apakah kamu ingin keluar semua? Tapi sudah terlambat sekarang. Melihat sikap Xiao Yan dengan perisai pertahanan berwarna darah di sekujur tubuhnya, pria berjubah hitam itu juga tersenyum aneh, dan segera melambaikan lengan bajunya, menciptakan kabut hitam yang aneh. Dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya, dan akhirnya mengembun menjadi lapisan awan gelap di langit. Bahkan sinar matahari di atas langit sulit untuk masuk. Untuk sementara waktu, langit tempat Demonic Beast Mountains yang terletak langsung menjadi gelap. Pria berjubah hitam menutupi langit dan matahari dengan tangan seperti itu, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak bintang 4 tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat karena terkejut. Kekuatan ini benar-benar menakutkan. Awan hitam diselimuti kegelapan, dan pria berjubah hitam itu tampaknya tidak terlihat, menghilang dengan aneh. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi sangat sunyi. Di lingkungan yang menyeramkan dan aneh ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Dou di bintang 4 adalah hanya satu yang gelisah. Angin mendung yang aneh melayang dengan tenang. Mata Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya terbungkus dalam api putih susu yang kaya, tiba-tiba menyusut dan segera berbalik dan meninju ruang kosong di belakangnya www.novel.com dengan gerakan tinju. Gelombang kekuatan jiwa yang memenuhi seluruh tubuh juga bergerak bersamanya, dan tinju kering tampaknya menyebabkan getaran ruang ini, bercampur dengan angin yang kuat dan tak tertandingi, dan menghancurkannya dengan keras. Ledakan. Di mana tinju mendarat, bayangan hitam muncul aneh, tinju bertabrakan, dan riak energi seperti energi nyata menyebar ke segala arah, dan akhirnya membawa suara teredam seperti guntur di langit. Cici. Tinju terhuyung-huyung, dan kedua sosok itu menghilang lagi dengan aneh di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berjarak 100 meter. Untuk sesaat, guntur bergulung di langit, dan siluet berkedip. Munculnya akan menyebabkan ledakan gemuruh karena tabrakan kekuatan yang sangat kuat, menyebabkan banyak orang di bawah menjadi ketakutan. Di atas langit, awan hitam bergulung, dan ketika ada fluktuasi kekuatan sesekali, lapisan awan hitam tebal hanya membuat celah, memungkinkan seberkas sinar matahari masuk. Tetapi pada saat ini, bahkan sinar matahari, itu membuat orang tidak merasakan apa-apa. Makna hangat. Bang bang bang. Perisai pertahanan naga yang haus darah di tubuh Xiao Yan juga hancur pada saat ini, dan ki pertempuran di tubuhnya hampir habis. Susu, sepertinya Tuhan tidak membantumu. Menderita sampai mati. Jejak tangan jubah hitam itu berubah, dan rantai besar itu mengandung kekuatan yang menakutkan, dan itu bergegas menuju Xiao Yan, mencoba membunuhnya dengan satu pukulan. Saat Xiao Yan hendak mengambil tantangan, tawa hangat tiba-tiba muncul di belakangnya.
Ling Feng yang menakutkan juga langsung membubarkan serangan rantai dengan mudah. Bukan giliranmu untuk menunjuk orang yang ingin aku lindungi. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.